Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ada juga beberapa kartu bebas pertarungan, bukan? Apakah dia berencana untuk terus menolak? Mengke dari Sekte Gunung Hitam tidak terlalu kuat. Dia hanya berada di tahap awal alam alkimia ilahi. Kekuatannya jauh lebih rendah dari Cuiyun dan bahkan lebih lemah dari Xiuji. Saya tidak tahu mengapa Lo Sheng menolak. Apa yang membuat banyak pejuang semakin aneh adalah bahwa dalam 13 pertandingan berikutnya Lo Sheng seri 2 kali. Tetapi kedua kali Lo Sheng menggunakan kartu bebas pertempuran. Bahkan dalam menghadapi kekuatan yang biasa-biasa saja, sebagai seorang prajurit independen, Lo Sheng masih menolak untuk bertarung. Dalam 13 pertandingan ini, si Miaoling juga bertarung 2 kali. Setelah memenangkan 2 pertempuran, dia menerima kartu bebas pertempuran dan kartu tantangan. Setelah memperoleh kartu tantangan, si Miaoling tidak segera menggunakannya, tetapi menunggu kesempatan. Setelah Lo Sheng menggunakan semua sisa kartu bebas tempur di tangannya, si Miaoling tersenyum sedikit, mengangkat tinggi kartu tantangan dan berkata dengan suara lembut dan menyenangkan. Saya memilih untuk menantang Lo Sheng, dan Anda tidak bisa menolaknya, bukan? Mendengar kata-kata si Miaoling, Lo Sheng tersenyum tipis. Dia baru saja kehabisan kartu bebas pertempuran. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekhawatiran si Miaoling dan membiarkan si Miaoling mengambil inisiatif untuk menantang dirinya sendiri. Kali ini saya benar-benar tidak bisa menolak. Tapi kenapa saya harus menolak? Lo Sheng menjawab dengan tenang. Setelah Lo Sheng mengatakan itu, dia hendak turun dari platform tinggi, tetapi suara Neng Yudi datang dari belakangnya. Lo Sheng, hati-hati. Yudi memperingatkan. Lo Sheng berbalik setelah melihatnya. Wajah Neng Yudi dipenuhi lapisan kabut es, sehingga sulit untuk melihat wajahnya yang cantik dan tak tertandingi. Tetapi Lo Sheng bisa merasakan kekhawatirannya. Jadi Lo Sheng mengangguk dan berkata dengan lembut, saya mengerti. Setelah Lo Sheng keluar dari platform tinggi, Neng Yudi menurunkan alisnya dan berbisik. Apakah Anda benar-benar mengerti? Lo Sheng yang berjalan ke arena merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan seluruh tubuhnya memasuki keadaan paling tegang. Dia telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Pertarungan ini sangat penting bagi Aoxiang dan sama pentingnya bagi Lo Sheng. Mungkin juga penting bagi si Miaoling. Bagaimanapun Lo Sheng menghancurkan hati seni bela diri Cuiyun. Sebaliknya, Cuisi berharap si Miaoling bisa menjaga dirinya sendiri di arena. Ketika si Miaoling hendak melompat dari platform tinggi, Cuisi tiba-tiba mengurutkan kening dan berkata, Miaoling, jangan beri dia kesempatan. Si Miaoling berbalik dan tersenyum manis. Saudara Cui, Anda harus mempercayai kekuatan saya. Saya akan membantu Xiao Yun-er membalas dendam. Jadi anak itu akan mati. Hati seni bela diri Cuiyun hancur. Tidak ada cara bagi orang seperti Cuisi untuk menebusnya. Tetapi dia harus membayar harga yang mahal untuk membangun kembali hati seni bela diri. Dan banyak masalah akan terjadi dalam prosesnya. Misalnya, Cuiyun kemungkinan besar akan mengubah suasana hatinya secara drastis dan bahkan kehilangan sebagian ingatannya. Karena membangun kembali hati seni bela diri melibatkan hal-hal seperti asal-usul jiwa dan ingatan. Apalagi wilayah tengah, bahkan orang-orang dari 4 kerajaan dewa besar pun kurang memahami aspek ini. Namun Cuisi tidak berkata apa-apa lagi dan menyaksikan si Miaoling masuk ke arena kompetisi. Untuk beberapa alasan, Cuisi selalu merasakan perasaan aneh di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah mangsa yang sedang ditatap oleh seorang pemburu.
Sebagai orang pertama di wilayah tengah, rasanya tidak nyata untuk memiliki perasaan ini. Sebagai orang terkuat di wilayah tengah, siapa orang yang bisa menganggapnya sebagai mangsa? Baru saja si Mioling dicakar oleh Ausiang karena pakaiannya. Sekarang dia berganti menjadi mantel kuning angsa. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia menatap Lo Sheng dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mengerti." "Apa yang tidak Anda mengerti?" Lo Sheng mengangkat alisnya sedikit. "Anda sengaja menggunakan kartu bebas pertempuran di tangan Anda dan menunggu saya menantang Anda." Mata si Mioling berkilat dengan senyuman di wajahnya. Wanita ini sangat pintar dan Lo Sheng juga memahami bahwa sulit untuk membodohinya. Jadi dia tersenyum dan hanya bisa berkata, "Karena saya tidak bisa menarik kartu tantangan, saya hanya bisa menunggu Anda menantang saya." "Apakah Anda tidak takut mati? Atau apakah Anda dan pria bernama Ausiang itu memiliki tujuan yang sama? Ngomong-ngomong, Anda dan gadis kecil bernama Loyan memiliki nama keluarga yang sama, tapi itu seharusnya bukan suatu kebetulan." Mengenai masalah ini, Cuisi tidak menyelidiki latar belakang Loyan dengan cermat. Lagi pula, wilayah timur dan wilayah tengah terlalu berjauhan, dan Cuisi tidak memiliki keterampilan untuk pergi ke sekte Qingyun secara langsung. Lebih penting lagi, Cuisi percaya bahwa tidak mungkin ada orang yang mengancamnya di wilayah timur. Tidak peduli dari mana Loyan berasal, Cuisi yang memiliki kekuatan absolut, jadi dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya membutuhkan yin ungu Loyan di tubuhnya, dan itu sudah cukup. Karena inilah alasan mengapa Cuisi gagal mengingat siapa Lo Sheng. Karena Cuisi tidak dapat memberikan kesan yang besar pada seekor semut, namun tidak peduli apa, sekarang mereka berada di arena pertarungan, dan kedua belah pihak telah mencapai tujuan mereka. Karena hubungan Cuiyun, Cuisi tidak bisa melepaskan Lo Sheng, jadi membunuh Lo Sheng di arena pertarungan adalah pilihan terbaik. Dan karena Loyan, Lo Sheng ingin membunuh si Mioling sejak awal. Meskipun ada banyak orang yang haus darah di konferensi seni bela diri, tapi tidak ada pertarungan yang menjadi pertarungan sampai mati seperti sekarang. Melihat Lo Sheng terdiam, si Mioling dengan lembut menggerakkan pergelangan tangan putihnya dan sedikit esensi ungu menyebar ke sekeliling. "Tidak peduli apa tujuan Anda, jika Anda ingin saya menantang Anda, tidak ada kata mundur untuk Anda." Setelah mengatakan itu, energi sejati ungu tiba-tiba berakselerasi dan mulai menyebar dengan cepat, mewarnai seluruh arena dengan kilau ungu sambil perlahan mengalir. Seperti lautan ungu, melihat kilau ini, Lo Sheng menunjukkan ekspresi kewaspadaan di wajahnya. Lo Sheng telah menunjukkan 60% kekuatannya sebelumnya, tetapi si Mioling masih tetap tenang. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya. Jadi jenis kartu truf apa yang dia sembunyikan? Meskipun Lo Sheng tidak mengenali apa itu kilau ungu, tetapi beberapa prajurit sudah mendidih. "Itu alam. Ini sebenarnya alam yin ungu." "Alam? Bukankah itu hanya dimiliki oleh orang-orang kuat yang telah melangkah ke alam laut ilahi?" "Itu pasti karena tubuh Ji Yin ungu milik si Mioling. Tubuh ungu Ji Yin awalnya itu hanya fisik yang sangat istimewa. Jika tidak, Cuisi tidak akan berusaha keras untuk menyiapkan formasi akasia iblis surgawi." "Ya, sepertinya Lo Sheng bukan tandingan si Mioling, dan dia mungkin juga tidak akan bisa lolos dari kematiannya. Akhirnya mungkin lebih buruk daripada Ausiang." Diselimuti oleh kilau ungu ini, alis Lo Sheng sedikit berkerut. Si Mioling menutup mulutnya dengan 2 jari dan tersenyum lembut. Dia memandang Lo Sheng seolah-olah sedang melihat orang mati. Saat tirai cahaya di arena tiba-tiba menyebar, 6 pisau terbang pendek melompat dari tangannya. Kemudian dia melemparkan 6 pisau terbang dengan santai. Namun, 6 pisau terbang ditembakkan ke arah yang berbeda. Setelah 6 pisau terbang menyebar sampai batas tertentu, mereka menembak ke arah Lo Sheng dari arah yang berbeda. Ke-6 pisau terbang ini masing-masing memblokir 6 arah Lo Sheng. Jadi tidak peduli di mana Lo Sheng menghindar,
dia akan diserang langsung oleh pisau terbang. Namun mata Loseng tenang dan dia meremas tubuhnya sedikit untuk menghindari pisau terbang tepat di depannya. Tetapi ketika dia menghindari pisau terbang itu sepertinya tiba-tiba terlontar ke dinding. Berputar, dia mengubah arah dan menembak langsung ke arah wajah Loseng. Melihat itu, ekspresi Loseng sedikit terkejut. Tetapi di bawah krisis ekstrim, dia terkena beban berat, sehingga seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi kecil. Meskipun kecepatan reaksinya sangat cepat, pisau terbang itu masih melewati pipi Loseng dan meninggalkan bekas darah di wajahnya. Dengan senyuman di wajahnya, si Mioling berkata dengan lembut, "Saya berkata, di alam ungu saya, Anda hanyalah seekor domba yang harus disembelih. Jadi Anda tidak dapat melarikan diri dari kematian Anda." Tapi Loseng tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong si Mioling. 6 pisau terbang ini jelas tidak biasa. Setidaknya senjata abadi bermutu tinggi. Jika dia ditembak oleh pisau terbang ini, mungkin akan menyebabkan kerusakan besar pada Loseng. Namun dia baru saja menghindari pisau terbang pertama, dan ada 5 lagi di belakangnya, dan pisau terbang itu ditembakkan ke arahnya. Segera Loseng berbalik dan hanya ingin menghindari pisau terbang, tetapi kabut ungu terbentuk. Begitu kabut ungu muncul, itu berubah menjadi tangan dan dengan lembut menarik kaki Loseng. Saat kakinya ditarik oleh kabut, meskipun kekuatannya tidak besar, itu mempengaruhi pengoperasian teknik tubuh Loseng. Sehingga pisau terbang melewati lengan Loseng lagi, memotong jubahnya menjadi beberapa bagian. Di alam ungu ini, Loseng tampaknya terkekang. Meskipun dampak dari pengekangan tersebut terhadap Loseng tidak besar, dan hanya membutuhkan sedikit kekuatan untuk membebaskan diri. Tapi masalahnya adalah masih ada 6 pisau terbang yang mematikan. Karena sosoknya sedikit lamban, si Mioling akan menerbangkan pisau terbangnya. Jadi meskipun Loseng dengan cepat menghindari pisau terbang ini, ada lebih banyak bekas luka di tubuhnya. Si Mioling berdiri di salah satu sisi arena dengan tenang, menyaksikan Loseng berjuang di alam ungu dengan senyum di wajahnya. "Di mana roh pedang Anda? Mengapa Anda tidak mengirimkan roh pedang indah itu kepada Anda? Panggil itu. Jika bukan karena roh pedang itu, Anda tidak akan menjadi lawan Cuyun. Tapi biarpun Anda memanggil roh pedang, itu tidak ada gunanya, karena Anda tidak dapat menghancurkan alam ungu saya." Saat Loseng menghindar, dia melihat peluang dan sosoknya tiba-tiba bergoyang. Dia hanya mengambil sedikit langkah, tetapi pada langkah ini, dia melintasi ruang dan tiba di depan si Mioling dalam sekejap. Omong kosong dengan wanita. Setelah mengatakan itu, Loseng meninju langsung si Mioling. Melihat pemandangan itu, si Mioling sangat tercengang, karena dia tidak menyangka bahwa Loseng bisa melintasi ruangan. Sehingga tiba-tiba dia melihat Loseng muncul dengan aneh di sampingnya. Di bawah wajahnya yang cantik, dia benar-benar menutup matanya rapat-rapat. Kematian. Tapi bagaimana Loseng bisa peduli dengan emosi si Mioling? Dengan pukulan ini, Loseng mengaktifkan kekuatan 300 sisik naga. Belum lagi dia adalah seorang pejuang di alam alkimia ilahi. Bahkan jika dia adalah seorang prajurit di alam kesengsaraan Void, mungkin tidak dapat menahan pukulannya. Namun ketika tinju Loseng mengenai wajah si Mioling, seluruh tubuh si Mioling berubah menjadi asap ungu dan menghilang di depannya. Sehingga pukulan Loseng menghantam lantai dengan keras. Tuar! Segera suara teredam meledak dengan keras, dan lubang yang dalam tenggelam di depan Loseng. Di sisi lain arena ada asap ungu samar-samar, dan sosok si Mioling kembali mengembun, dan dia terkikik. Hukum ruang Anda benar-benar tidak terduga. Di antara hukum dasar, hal yang paling sulit untuk dipahami. Sebenarnya Anda telah memahaminya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda melakukannya. Tapi sayang, masih tidak berhasil. Sebenarnya hanya sedikit orang di wilayah tengah yang memahami hukum ruang. Bahkan Dameng Dois dari Kuil Yundian hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang hukum ruang.
Dibandingkan dengan kekuatan beberapa hukum asal-usul lainnya, hukum ruang dapat dikatakan sebagai yang paling penting. Karena hukum ini yang paling kuat, karena bisa berjalan seiring dengan hukum waktu yang paling misterius. Tetapi saat ini, melihat Loseng menampilkan hukum ruang, para prajurit di Tribun hampir mati rasa. Diperkirakan Loseng memahami kekuatan semua hukum. Ketertarikan setiap orang terhadap kekuatan hukum berbeda-beda. Tidak mungkin satu orang memahami semua kekuatan hukum, dan ini adalah aturan besi. Dengan memahami kedua kekuatan hukum ini, seseorang dapat disebut jenius tingkat dewa. Setelah memahami begitu banyak hukum, lalu apa tingkat kejeniusan Loseng? Tentu saja para pejuang ini tidak mengerti apa itu pembaptisan hukum. Faktanya, mereka sedang mengalami hukum sebelum dibaptis. Loseng memiliki afinitas tertinggi terhadap hukum ruang. Jadi Loseng segera memilih obelis hukum ruang untuk memahaminya. Tetapi setelah membaptiskan hukum, afinitas tubuhnya terhadap semua hukum disesuaikan ke tingkat tertinggi, dan dia tidak lagi memiliki belenggu dalam praktekkan hukum. Bahkan Shioji dari Sekte Suling menyipitkan matanya sedikit. Saat dia melihat Loseng melintasi ruang dalam satu langkah, dia tampak tertekan. Namun Shioji masih muda dan sering mengatakan apa yang dipikirkan. "Kakak, bukankah Anda menyuruh saya untuk tidak bersaing dengan orang-orang seperti Loseng? Bahkan saya telah mempelajari semua hukum ruang yang paling penting." Memahami sepenuhnya hukum ruang tingkat pertama itu selalu menjadi hal yang paling dibanggakan Shioji. Dan itu juga merupakan salah satu kekuatan terbesar Shioji. Lagi pula, tidak ada prajurit di wilayah tengah yang dapat sepenuhnya memahami hukum ruang tingkat pertama. Tapi Shioji telah melakukannya. Dan dia hanya memiliki tingkat kultivasi tertinggi dewa penerbangan. Jadi bagaimana ini tidak membuat Shioji bangga? Akibatnya yang tidak pernah diharapkan oleh Shioji adalah bahwa Loseng tidak hanya memahami hukum api, angin dan guntur, tetapi sekarang dia juga dengan santai menampilkan hukum ruang yang terlalu mengejutkan. Jadi meskipun jenius tingkat dewa dari Sekte Suling ini tidak pernah bertarung dan melawan Loseng, tetapi dia telah dipukul oleh Loseng saat ini. Mendengar itu, kakak senior dari Sekte Suling begitu tercekik oleh kata-kata Shioji, sehingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Kakak senior ini awalnya adalah seorang jenius tingkat surga dan sosok yang paling menarik perhatian di Sekte Suling. Kemudian monster kecil muncul di Sekte Suling dan bakat yang dia tunjukkan benar-benar membuat kakak senior itu terkesan. Dia selalu yakin bahwa Shioji adalah jenius nomor 1 dalam sejarah wilayah tengah. Bahkan Chuyun dan Shioji tidak dapat membandingkannya. Namun sekarang Loseng telah muncul. Meskipun dia tidak dapat bersaing dengan Shioji, meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah dari Shioji, tetapi metodenya tidak lebih lemah dari Shioji. Jadi ini dapat dianggap sepenuhnya menumbangkan pandangan dunia dari kakak senior Shioji, dan dia tidak tahu bagaimana menilainya. Tepat ketika kakak senior dari Sekte Suling tidak tahu bagaimana menjawabnya, Tao Qingsu menghela nafas. Sayang sekali, bibit yang baik tidak akan bertahan hari ini. Neng Yudi masih terlalu muda, mengapa dia harus melepaskannya? Sehingga dia memasuki konferensi seni bela diri. Tao Qingsu juga menghela nafas dengan emosi. Tampaknya Tao Qingsu juga percaya bahwa Loseng tidak dapat menghancurkan alam ungu si Mioling. Dan Loseng pada akhirnya akan kalah. Di Tribun, Hua Tianmin dan Pe Tianyo bahkan tidak memiliki senyuman sedikit pun di wajah mereka. Bahkan jika Loseng menggunakan hukum ruang untuk segera mendekati si Mioling, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap si Mioling. Jelas mereka khawatir Loseng tidak bisa melakukan apapun. Saat ini, situasi di medan pertarungan masih sangat mencemaskan. Setelah menguasai hukum ruang lapisan pertama, Loseng dapat bergerak secara instan.
Mungkin beberapa pejuang mengandalkan kecepatan mereka yang sangat cepat untuk bergerak secara instan. Namun tidak peduli seberapa cepat para pejuang itu, mereka tetap membutuhkan waktu untuk bergerak. Mungkin itu hanya waktu yang singkat atau mungkin sekejap mata. Tapi gerakan instan loseng tepat melintasi ruang secara teoritis, sehingga tidak ada waktu yang terbuang saat bergerak melintasi suatu ruang. Oleh karena metode pergerakan tak terduga ini cukup bagi loseng untuk menghadapi sebagian besar prajurit alam alkimia ilahi, tetapi gagal saat menghadapi si Mioling. Sekarang loseng tidak dapat melukai si Mioling di alam ungu. Setiap kali loseng pindah ke tempat si Mioling berada dan meninjunya, dia berubah menjadi asap ungu, menghilang di depan loseng. Dengan serangkaian tawa yang tajam, apakah ini berguna? Sosok si Mioling muncul di belakang loseng dan berkekeh. Loseng berbalik dan menendangnya, tetapi si Mioling menghilang lagi dan muncul lebih jauh, menggelengkan kepalanya dan menatap loseng dengan tatapan lucu, seolah dia sedang menggoda anak anjing yang dibesarkannya. Namun 3 pisau terbang lagi ditembakkan ke arah loseng dari arah yang berbeda. Kali ini loseng tidak mengelak, hanya untuk melihat kilatan cahaya perak di tangannya, dan pisau terbang juga ditembakkan. Dengan loseng sebagai pusat lingkaran, dia mengayunkannya dengan lembut. Ketiga pisau terbang itu langsung dipotong oleh pisau terbang loseng yang patah. Faktanya, sejak awal ketiga pisau terbang ini tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada loseng. Jadi ketika dia tergores oleh pisau terbang itu sebelumnya, dia hanya melumpuhkan si Mioling dan ingin memberinya pukulan fatal secara tiba-tiba. Tanpa diduga, loseng tidak bisa membunuhnya di alam yin ungu. Selama si Mioling diserang, dia akan berubah menjadi asap ungu dan menghilang. Sekarang loseng berpikir keras dalam benaknya. Mungkin dia bisa memahami bahwa si Mioling yang dilihatnya bukanlah tubuh aslinya. Mungkin sejak si Mioling mengeluarkan alam ungu ini, tubuh aslinya sudah tersembunyi di suatu tempat di arena. Dengan cara ini, loseng telah disesatkan sejak awal, karena si Mioling yang dia serang hanyalah ilusi yang dibentuk oleh asap ungu. Dan si Mioling terus berbicara dan mengejek dirinya sendiri untuk menariknya agar menyerangnya. Tapi di manakah si Mioling bersembunyi di arena pertarungan ini? Loseng tiba-tiba menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan segala arah di arena. Setelah dia perlahan melepaskan kekuatan jiwanya, kebingungan di wajahnya menjadi lebih intens, karena dia tidak merasakan fluktuasi apapun. Sial! Di mana tubuh asli si Mioling bersembunyi? Anda ingin menggunakan jiwa Anda untuk merasakan keberadaan saya. Itu ide yang bagus, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Asap ungu terus mengepul di depan loseng, dan si Mioling muncul di depan loseng. Dengan pengetahuan dan kekuatan Anda, seharusnya Anda sama sekali tidak memahami apa itu alam yin ungu. Bagi Anda, ini adalah dilema yang tidak dapat diselesaikan. Asap ungu lainnya melayang membentuk si Mioling lain, dan yang melayang di udara di satu sisi tubuh loseng. Dia bahkan mendekati loseng dan berbisik di telinganya. Melihat kedua si Mioling, loseng menyerang dengan telapak tangan, membelahnya menjadi 2 garis asap ungu. Tapi justru lebih banyak si Mioling yang muncul di arena kompetisi, yang membuat ekspresi wajah semua orang sama, dengan senyuman tipis dan memandang loseng dengan santai. Sebenarnya hal yang paling mengerikan dalam hal yin ungu adalah, ini bukan ilusi. Mereka sebenarnya dapat membahayakan loseng, tetapi loseng tidak bisa menyerangnya. Saat ini wajah loseng juga menjadi gelap. Sialan, di mana tubuhnya? Tepat ketika loseng segera berpikir dalam hatinya, tiba-tiba sebuah suara terdengar di benaknya. Hei, inilah kekuatan tubuh Jin ungu. Wanita ini telah sepenuhnya merangsang karakteristik tubuh Jin Yin ungu. Sekarang tubuhnya sudah berada di alam Jin Yin ungu. Suara samar King Long terdengar lagi. Alam ekstrim ungu? Loseng bertanya.
Iya, alam ungu adalah alam ekstrim, adalah antarmuka yang sangat kecil dan tidak dapat dianggap sebagai dunia besar. Semua makhluk dengan tubuh yin ekstrim ungu ini dapat membentuk koneksi dengan alam ekstrim ungu setelah mengaktifkan tubuh yin ekstrim ungu, yang agak mirip dengan koneksi antara Anda dan Gunung Pedang Pembantaian. Koneksinya adalah Anda hanya dapat menyimpan energi jahat di Gunung Pedang Pembantaian. Tetapi wanita ini dapat bersembunyi langsung di alam ekstrim ungu, sehingga dia dapat duduk dan bersantai. King Long menambahkan, Anda juga harus memperhatikan fakta bahwa meskipun alam Yiji tidak besar, beberapa orang telah menempa 990 miliar pedang raksasa di dalamnya. Siapapun yang memiliki tubuh Yiji Yin dapat meminjam pedang raksasa itu, bahkan untuk bertahan melawan musuh. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak pedang raksasa yang bisa dia panggil. Legenda mengatakan bahwa ketika tubuh Yin ungu mencapai puncaknya, ia dapat memanggil 990 miliar pedang raksasa pada saat yang sama, yang cukup untuk menghancurkan dunia, dan itu sudah ada di sini. Begitu King Long selesai berbicara, pedang raksasa tiba-tiba muncul di atas kepala Lo Sheng. Pedang raksasa itu lebarnya sekitar 1 kaki dan panjang 6 kaki. Badan pedang itu bukan emas atau tembaga, dan ada lapisan karat hijau di atas permukaannya. Jejaknya sepertinya telah disimpan selamanya. Pedang raksasa itu muncul dalam bentuk vertikal, tetapi begitu muncul, pedang itu menebas ke arah Lo Sheng. Tuar! Dengan cepat, Lo Sheng menghindar tepat waktu, tapi sudah ada celah yang lebih tebal daripada yang ada di platform pertarungan, bahkan itu lebih kuat dari platform pertarungan, tapi masih tidak bisa menahan pukulan pedang raksasa. Bahkan jika tubuh fisik Lo Sheng kuat, saya khawatir itu tidak akan mungkin memblokir pedang raksasa ini. Setelah pedang raksasa itu menyerang, pedang itu mulai menghilang secara bertahap, dan kemudian 2 pedang raksasa lagi muncul di atas kepala Lo Sheng. Tuar, tuar! 2 jurang yang lebih dalam muncul di platform kompetisi. Saat ini Lo Sheng baru saja menghindari pembunuhan 2 pedang raksasa, dan 3 jurang lagi muncul di atas kepalanya. Meskipun tubuh Yin ekstrim ungu ini benar-benar sangat rumit, menurut King Long, alam Shiji yang dia ciptakan bukanlah alam yang besar, tapi ada 990 miliar pedang raksasa di dalamnya. Dengan tingkat budidaya si Mioling, sudah pasti mustahil untuk mengerahkan begitu banyak pedang raksasa. Tapi jangan katakan 990 miliar pedang raksasa dalam situasi ini. Jika puluhan atau ratusan pedang raksasa menghantamnya, Lo Sheng bukan akan hancur berkeping-keping. Tuar, tuar! 4 pedang raksasa tiba-tiba hancur, memotong 4 jurang di platform kompetisi. Di luar arena, para prajurit di tribun tercengang ketika mereka melihat pedang raksasa muncul satu demi satu untuk membunuh orang. Apa-apaan ini? Pedang sebesar itu muncul dari udara tipis. Dari mana datangnya begitu banyak pedang raksasa? Jika pedang raksasa ini bisa dijual, itu dapat menghasilkan uang yang banyak, kan? Pedang itu telah meningkat dan itu terus jatuh, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan Lo Sheng. 5 pedang raksasa jatuh pada saat yang sama. 6 pedang raksasa jatuh pada saat yang sama. 10 pedang raksasa jatuh pada saat yang sama. Semakin banyak pedang raksasa jatuh di atas kepala Lo Sheng, dia menghindarinya, dan ruangnya semakin kecil. Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan jika dia bersembunyi di alam ungu? Lo Sheng bertanya. Itu tidak benar, segala sesuatu ada solusinya, kata King Long sambil tersenyum. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Lo Sheng berkata dengan marah di dalam hatinya. Anda tidak bertanya? Jawab King Long ringan.
Tuar! Pedang raksasa jatuh hampir ke dahi Loseng. Bila pedang besar itu tertanam di platform arena kompetisi dan kemudian perlahan menghilang di depan Loseng. Jika Anda tidak memberitahu saya, mungkin saya akan mati. Loseng menerobos ruang lagi dan datang ke sudut lain arena dalam sekejap. Tetapi pedang raksasa sialan itu mengikutinya seperti bayangan. Tidak memberi Loseng kesempatan untuk bernafas. Dia baru saja melewati ruang di sisi ini, tapi ada 20 pedang raksasa yang tersusun rapat di atas kepala. Itulah yang harus dilakukan saudara ke-9. Saya akan menjelaskan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Wanita ini hanya berada di alam alkimia ilahi. Tentu saja dia tidak bisa bepergian di jauh dan melakukan perjalanan melalui luar. Hanya saja orang-orang dengan tubuh yin ungu dapat membuat simpul luar khusus untuk berkomunikasi dengan alam ekstrim ungu. Dia sendiri ada di simpul luar itu, jadi Anda hanya perlu menemukan simpul luarnya. Naga merah tidak sabar dan menjelaskan keseluruhan cerita dengan jelas dalam satu tarikan nafas. Loseng melakukan perjalanan melintasi ruang lagi, menghindari 20 pedang raksasa di atas kepalanya. Saat ini seluruh arena berantakan, dengan cetakan tebal di mana-mana dan tidak ada tempat yang utuh. Simpul, di mana simpul ruang itu? Loseng baru saja selesai bertanya dan 21 pedang raksasa muncul berdampingan di atas kepalanya. Setelah mendengar pertanyaan Loseng, kedua naga sejati itu berkata bahwa mereka tidak mengetahuinya secara bersamaan. Simpul ruang pasti berada di suatu tempat di arena pertempuran. Meskipun simpul ini tersembunyi, selama Anda menggunakan hukum ruang untuk terus bergerak, pada akhirnya Anda bisa menemukannya. Tambah King Long. Itu dia. Sosok Loseng berkedip, mengambil langkah dan menghindari 21 pedang raksasa di atas kepalanya. Saat melakukan perjalanan melalui ruang, saat 21 pedang raksasa jatuh dengan keras, setengah dari seluruh platform kompetisi hancur. Platform kompetisi yang membutuhkan banyak pengrajin untuk membangunnya, seperti kapal tenggelam yang miring, dengan satu ujung terangkat tinggi dan ujung lainnya ditekan ke bawah. Saat ini, Loseng terus-menerus berjalan melalui pedang raksasa, dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dan esensi jati dalam tubuh terus berjalan, mendukung Loseng untuk mengaktifkan kekuatan hukum ruang. Satu demi satu, pedang raksasa itu terus membunuh, lalu perlahan menghilang. Tapi sosok Loseng juga terus bergetar. Setiap kali dia melakukan perjalanan, dia meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, yaitu bayangan yang tertinggal saat melakukan perjalanan melalui ruang, dan bayangan ini diproyeksikan. Tapi adegan ini membingungkan para pejuang di Tribun. Apa yang ingin dilakukan Loseng ketika dia jatuh ke tanah? Dia mampu secara efektif menghindari pedang raksasa itu dengan terus melakukan perjalanan melalui ruang. Tetapi karena semakin banyak pedang raksasa, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Dia hanya menunda. Sayang sekali, kemungkinan besar si Mioling akan mendapatkan tempat pertama dalam konferensi seni bela diri ini. Dan platform Shenglong mungkin akan jatuh ke tangan si Mioling. Meskipun para pejuang ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, mereka menyadari situasi saat ini. Bagaimanapun situasinya sangat jelas bahwa menurut pendapat mereka, pejuang paling kuat yang bersaing untuk 3 besar dalam konferensi seni bela diri adalah Xiaoji, si Mioling, dan Loseng. Namun dalam pertempuran ini, si Mioling tidak bisa melepaskan Loseng, jadi Loseng harus mati. Maka final mungkin akan terjadi pada si Mioling dan Xiaoji. Dan Xiaoji sepertinya tidak mampu menghancurkan alam ungu ini. Karena alam Jijin ini sangat tidak normal, sehingga dia tidak bisa disakiti sama sekali. Ini adalah alam yang tidak bisa dipatahkan. Jadi siapa yang bisa mengalahkan si Mioling? Saat ini di tangan Neng Yudi ada sebongkah kristal transparan yang melayang.
Di dalam kristal itu ada mata, matanya sebesar buah konari. Tapi entah mata makhluk apa itu. Seperti makhluk hidup yang mempunyai bola mata, masih bisa berputar. Tangan kecilnya memegang erat bagian bawah kristal, memperhatikan setiap gerakan loseng. Bagaimanapun, Yundian memiliki sejarah yang panjang. Sebagai sekte terbesar kedua di wilayah tengah, warisannya sangat kaya, dan kristal yang dia pegang di tangannya diperoleh oleh Master ke-13 Yundian dari lapisan es Arktik 4000 tahun yang lalu, dan kemudian disegel dalam kristal tersebut dengan metode rahasia, dan disimpan hingga hari ini. Dan ini adalah kekuatan magis seekor kepala monster Sili kecil. Meskipun monster Sili tidak termasuk dalam peringkat monster super, dia adalah musuh bebuyutan dari naga asli. Mata ajaib ini adalah mata ajaib ketiga dari monster Sili kecil, yang dapat digunakan 3 kali setelah disempurnakan dengan teknik rahasia. Ketika Yundian menghadapi krisis besar dalam sejarahnya, senjata ini digunakan 2 kali, dan kekuatan senjata ini cukup untuk membunuh orang kuat manapun di alam kesengsaraan kekosongan. Namun untuk membunuh Cuisi tidak cukup, bagaimanapun Cuisi telah melampaui alam kesengsaraan Void. Namun dengan kemampuan metode ini, untuk membunuh si Mioling yang tersembunyi sangat mungkin. Tapi Neyudi sangat menyadari konsekuensi dari penggunaan metode penghancuran, yang bahkan mungkin menyeret Yundian ke dalam situasi bencana abadi. Jadi dia juga ragu-ragu dan menunggu. Tapi semakin banyak pedang raksasa muncul di medan perang secara bersamaan. Bahkan sekarang pedang raksasa jumlahnya menjadi 40. 40 pedang raksasa jatuh, sehingga hampir menutupi seluruh arena, dan Loseng hanya bisa berpindah antar pedang raksasa dan menemukan celah yang sangat sempit untuk dihindari. Namun beberapa pedang raksasa jatuh hampir mengenai dada dan punggung Loseng. Sebelum gelombang pedang raksasa berikutnya jatuh, sosok Loseng kembali melintasi ruang. Kali ini ketika dia melintasi angkasa, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sedikit gerakan di angkasa, dan ruang itu sedikit terdistorsi. Ruang di dunia besar sangat stabil, sehingga Loseng tidak dapat menemukan garis hitam di jalur penguji di dunia 1000 besar. Jadi Loseng segera menyadari bahwa ruang yang terdistorsi seharusnya adalah simpul ruang, dan si Mioling pasti bersembunyi di dalamnya. Begitu ide ini muncul, lebih dari 40 pedang raksasa muncul dan menebas ke bawah. Namun sosok Loseng bergoyang maju mundur lagi, berputar di sekitar tepi arena, berbalik setelah menghindari pedang raksasa. Dia mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanan dan tiba-tiba menusuk ke arah simpul luar. Dan begitu dia mengambil tindakan, itu adalah pukulan penghancur pedang yang paling kuat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.